Oke, jumpa lagi dengan Padit Dadakan bersama gua Wisnu dan kali ini mau ngebahas tentang prediksi ya. Pertandingan big match yang akan berlangsung di Premier League ya pada pekan ini. Yang pertama langsung aja kita bahas ada Derby Merseyside Liverpool melawan Everton. Ya ini bermain di Anfield, tentu saja Liverpool di atas kertas memang diunggulkan karena performa musim ini Liverpool yang apik ya, dan sedangkan Everton yang lagi di papan bawah di peringkat 16. Tapi dengan catatan ini adalah Derby Merseyside ya. Sebagus-bagusnya Liverpool atau sejelek-jeleknya Everton gitu ya, tetap pertandingan ini bakal seru, bakal alot, bakal keras gitu ya. Liverpool juga misal pun menang ya, pemenang dari pertandingan ini tetap tidak akan mudah ya. Jadi pasti pertandingannya alot, menang pun paling mentok-mentok selisih 2, jarang tercipta selisih banyak tuh, jarang ya. Cenderung banjir kartu juga bahkan ya. Tapi dengan catatan Liverpool itu performa musim ini ya, dia anehnya selalu kebobolan dulu lebih awal, tapi abis itu berhasil membalas ya, entah jadi seri, entah bisa jadi menang. Cuman itu memang PR ya untuk Liverpool, kenapa pertahanan dia musim ini memang selalu kebobolan, dan kebobolan terlebih dahulu. Untuk lini depannya atau untuk urusan cetak gol, Liverpool nggak perlu dilakukan lah ya. Hebatnya Liverpool musim ini adalah ya kembali seperti beberapa tahun sebelumnya, zaman Trio Firmansyah waktu itu ya. Jadi semuanya bisa cetak gol ya, sampai gelandang-gelandangnya pun bisa cetak gol. Ya itulah kelebihan untuk urusan penyerangan dari Liverpool. Sedangkan Everton musim ini ya lagi dalam, dan sebenarnya dari musim lalu lah Everton ini masalahnya ya nggak beres-beres ya, dia berkutat terus sama inkonsistensi terutama. Ya udah lanjut ke partai berikutnya nih ya, partai yang tidak kalah seru juga, ada Manchester City melawan Brighton. Nah, ini Manchester City memang diunggulkan juga ini karena bermain di kandang ya. Melihat Brighton juga terakhir memang hasilnya kurang memuaskan ya, tapi berhasil menahan seri sih Liverpool ya kemarin 2-2. Tapi pertandingan kali ini lebih condong ke City karena City juga main di kandang dan mereka mau bounce back ya dari hasil hasil kekalahan ya di Liga 2 minggu sebelumnya melawan Arsenal ya. Dia harus bounce back untuk mempertahankan peringkat mereka, yang mempertahankan asa ya, supaya jangan gap sama selalu berada di track jalur juara lah, intinya seperti itu ya. Tapi ini pertandingan pasti seru. Menurut prediksi gue ini akan tercipta banyak gol juga ya, kayak seperti Brighton melawan Liverpool gitu ya. Ada 4 gol di pertandingan itu. Walaupun skornya 2 sama, tidak ada pemenang, dan ini juga mungkin hasilnya sama, tapi tebakan gue kalau kali ini ada pemenang ya. Ada pemenang dan golnya ya minimal 2 gol sih terjadi ya. Cuman selisihnya siapa yang menang, kemungkinan City, kalaupun City menang mungkin selisih 1 atau selisih 2 gitu ya. Tapi bisa juga Brighton ini kalau kebobolan biasanya merudul ya, karena dia tim yang nggak pernah main bertahan gitu ya. Jadi pertahanan terbaik adalah menyerang kalau filosofinya De Zerbi ya. Jadi mereka akan selalu menekan gitu ya, siapapun lawannya, nggak peduli skornya berapapun, dia selalu menekan. Nah memang meninggalkan banyak lubang memang di pertahanan ya, tipikal tim yang menyerang. Nah City pun sama ya, City pun sama. Dan pertandingan kemarin lawan Arsenal memang City sangat kehilangan Rodri kalau gue lihat ya. Jadi lini tengah sama Arsenal kemarin kalah telak sama Arsenal ya. Beruntung Arsenal di final third-nya jelek ya. Urusan penyerangannya kemarin absen Bukayo Saka itu jelek, tapi secara permainan lini tengah dan lini pertahanan Arsenal waktu kemarin lawan City itu bagus banget. City lini tengahnya nggak bisa nandingin lini tengah Arsenal pertandingan sebelum melawan Arsenal. Oke, lanjut ke partai berikut. Newcastle melawan Crystal Palace. Harusnya di atas kertas Newcastle karena bermain di St James Park ini bisa ngatasin perlawanan Crystal Palace ya. Pertahanan Newcastle itu rapi dan tinggal masalah dia bisa cetak gol nggak. Kalau Newcastle bisa cetak gol duluan, ini partai harusnya selesai sih. Kalau Newcastle bisa cetak gol duluan ya, apalagi bisa lahir di menit-menit awal atau di babak pertama itu, pertandingan Newcastle akan dengan mudah menyelesaikannya gitu ya. Kalau kecuali Newcastle justru kebobolan dulu, nah itu yang agak bahaya. Tapi kalau selama babak pertama Newcastle bisa colong 1 gol dan unggul ya, Newcastle unggul di babak pertama, harusnya pertandingan ini jadi milik Newcastle gitu. Oke, lanjut partai big match yang dinanti-nanti, yaitu penguasa London. Chelsea melawan Arsenal. Memang Chelsea di awal musim ini memang tampil kurang konsisten, kurang bagus, kurang tajam lah, terutama kalau menurut catatan gue ya, dia kurang tajam di lini penyerangan terutama. Itu boleh dibilang mandul ya. Tapi terakhir ngelawan Burnley ya, terakhir ya dia menang 4-0 ya. Iya, 4-0 ya kalau nggak salah ya. Itu udah mulai terlihat ya, tapi kan lawannya pada saat itu Burnley ya. Ya kita nggak tahu. Nah saat ini
pertandingan kali ini walaupun bermain di kandang, lawannya yaitu Arsenal yang punya pertahanan cukup solid dan lini tengah yang cukup solid waktu ngelawan Manchester City 2 pekan sebelumnya ya. Dan ini menjadi catatan penting untuk Chelsea. Tapi gua rasa Chelsea lini tengahnya masih bisa lah ngimbangin Arsenal ya, harusnya masih bisa. Dan pertahanan Chelsea punya rekor lumayan bagus juga ya, punya rekor lumayan bagus di musim ini kalau menurut gua. Pertahanannya solid, lini tengah sebenarnya juga nggak ada masalah, tinggal lini tengahnya kreatif untuk menciptakan peluang bagi strikernya. Dan memang striker Chelsea memang musim ini memang rada-rada katro sih. Ya, dan Arsenal juga sebaliknya, lini tengah ya juga sama, maksudnya lini tengah dan pertahanannya musim ini menurut gua solid juga. Tinggal lini penyerangan, kalau tidak ada Bukayo Saka seperti kemarin pas lawan Manchester City, memang variasi serangannya memang kurang bagus ya. Tapi kita lihat aja di sini PR Arsenal justru kalau gua rasa di final third lagi seperti sama kalau menurut gua seperti lawan City. Tapi kalau dengan mainnya Bukayo Saka harusnya lebih variatif serangannya, lebih bisa membongkar pertahanan Chelsea yang harusnya memang lebih bagus nih dibanding ya Chelsea musim ini bagus lah, pertahanannya menurut gua bagus. Jadi Arsenal mungkin akan kesulitan ya ngebongkar pertahanan Chelsea. Dan ini partai alot nih, kalau gua rasa ini partai alot. Jadi menurut prediksi gua juga kalau dua-duanya bermain hati-hati, golnya nggak akan banyak sih. Kalau prediksi gua, kalau dua-duanya bermain hati-hati, kecuali ada gol cepat siapapun itu, lalu memaksa tim yang kalah bermain lebih menyerang, dan itu bisa menjadi peluang terjadinya banyak gol. Kalau di sini tentu saja kalau gua sih lebih condong ke Arsenal, tapi Chelsea nggak bisa dianggap remeh. Jadi ada kemungkinan seri dan ya bisa jadi 0-0 pun bisa jadi ya. Tapi ya berharap, kalau kita sebagai penikmat berharap terjadi gol lah ya. Ya udah, ini partai untuk malam minggu ya. Lalu di hari esoknya ada tim ini ya, Manchester United melawan Sheffield United, yang harusnya di atas kertas ini bisa diatasin lah ya sama MU ya. Sheffield United walaupun bermain di kandang, harusnya MU ini jadi momentum karena MU lawannya lagi ya di kelas secara kualitas di bawah Manchester United ya. Harusnya ini menjadi momentum buat ngumpulin poin, buat merangsek naik, buat naikin moral gitu ya buat para pasukan Manchester United ini. Oke, ini nggak gua bahas banyak karena MU udah jelas secara kualitas, segala-galanya secara kualitas di atas Sheffield United walaupun main di kandang, nggak ada masalah. Oke, lanjut Aston Villa melawan West Ham. Nah, ini juga partai seru ya. Ini partai tim dua-duanya kuda hitam, dua-duanya berhasil mencuri perhatian di pekan-pekan sebelumnya ya dengan hasil apiknya Aston Villa dan West Ham. Dan ini jadi partai yang lumayan seru juga kalau menurut gua. Cuman sayang kedua tim ini memang bermain lebih cenderung bertahan ya, lebih cenderung konservatif, lebih cenderung menunggu, lebih cenderung ya bertahan lah, lebih cenderung oportunis ya seperti itu, terutama West Ham gitu ya. Kalau gue lihat beberapa pertandingan memang cenderung mainnya bertahan, ngandalin counter attack gitu. Aston Villa pun sebenarnya juga sama, dan ini karena Aston Villa main di kandang, kalau gue rasa memang West Ham akan main menunggu ya. Dan ini ya kita lihat siapa yang bisa curi gol duluan, yang bisa memanfaatkan kesalahan. Kalau ini sih tinggal intinya ya sebenarnya semua sama ya, intinya siapa yang bisa memanfaatkan kesalahan lawan, kelengahan lawan, itu bisa menciptakan gol. Tapi kalau secara prediksi gue, Aston Villa lebih diunggulkan karena bermain di kandang ya, karena hasil permainan Aston Villa musim ini di bawah asuhan Unai Emery sangat bagus ya, terutama pembelian mereka juga bagus ya. Moussa Diaby itu ngatrol banget lah untuk lini penyerangan Aston Villa ya. Oke, prediksinya sampai di sini dulu. Semoga teman-teman berkenan. Kalau kalian suka boleh di like, boleh di subscribe. Kalau nggak suka silahkan di unlike ya. Oke, kalau gitu terima kasih yang udah nonton. See you in the next video. Bye bye.